Baca sejarah. Di tanah air yang kaya akan cerita mistis, legenda Wewe Gombel berdiri tegak sebagai monumen kengerian yang diwariskan melalui bisikan gelap dari mulut ke mulut. Lebih dari sekedar sosok hantu dalam cerita pengantar tidur, ia adalah manifestasi dari luka yang menganga, dendam yang membara, dan ketakutan purba yang berakar dalam jiwa kolektif. Bersiaplah untuk memasuki labirin kengerian yang lebih dalam saat kita mengupas 5 fakta yang jauh lebih mencengangkan dan menyeramkan tentang Wewe Gombel, membawa kita ke jantung kegelapan di mana batas antara mitos dan teror menjadi kabur. Inilah 5 fakta mengerikan yang lebih mendalam tentang Wewe Gombel. Fakta 1. Kematian yang tragis dan menimbulkan dendam. Jangan bayangkan Wewe Gombel sebagai arwah biasa yang sekedar bergentayangan. Ia adalah gumpalan energi negatif yang terbentuk dari sisa-sisa kehidupan yang penuh siksaan dan kematian yang mengerikan. Beberapa catatan kuno yang jarang terungkap menyebutkan bahwa ia mungkin terlahir dari seorang wanita yang dikubur hidup-hidup, atau ibu yang menyaksikan sendiri kematian brutal anak-anaknya. Setiap langkahnya di alam gaib diyakini meninggalkan jejak dingin yang membekukan sumsum tulang, dan tatapan matanya yang kosong konon mampu menarik keluar ketakutan terdalam dari jiwa korbannya. Bisikan angin malam terkadang membawa rintihan pilu yang diyakini sebagai sisa-sisa kesedihan abadi Wewe Gombel. Sebuah simfoni penderitaan yang menghantui setiap sudut kegelapan. Fakta 2. Ceritaan kasih sayang yang mematikan. Motif tersembunyi di balik penculikan yang lebih mengerikan. Narasi tentang pelajaran atau kesepian hanyalah permukaan dari motif yang jauh lebih gelap dan mengganggu. Bayangkan seorang ibu yang kehilangan kewarasannya karena kehilangan, kini mencari pengganti dalam kegelapan. Anak-anak yang diculik tidak hanya disembunyikan, tetapi mungkin juga dipaksa untuk memainkan peran dalam drama mengerikan masa lalunya yang terulang tanpa akhir. Beberapa cerita yang lebih mengerikan bahkan menyebutkan ritual-ritual aneh yang dilakukan Wewe Gombel terhadap anak-anak tersebut, mencoba untuk mengikat mereka selamanya ke sisinya, menciptakan keluarga dalam kengerian. Ia menculik anak-anak bukan hanya untuk menghukum kelalaian orang tua, tetapi untuk mengisi kekosongan yang menganga dalam jiwanya yang hancur. Beberapa cerita yang lebih kelam menyebutkan bahwa anak-anak yang diculik akan disiksa secara psikologis, dipaksa menyaksikan adegan-adegan mengerikan dari masa lalunya, atau bahkan dijadikan mainan abadi di dimensi lain yang sunyi dan menakutkan. Cengkraman payudaranya yang menjuntai bukan lagi simbol keibuan, melainkan penjara daging yang dingin dan mematikan. Fakta 3. Bentuk fisik yang menyeramkan.
Bentuk fisik Wewe Gombel yang menjijikan adalah cerminan langsung dari luka psikologis dan fisik yang dideritanya semasa hidup. Payudaranya yang menggelantung dan memanjang bisa jadi merupakan simbol dari pengabaian, penyiksaan, atau bahkan mutilasi yang dialaminya. Beberapa kepercayaan kuno mengatakan bahwa di ujung payudaranya terdapat mata-mata kecil yang terus mengawasi, mencari anak-anak yang lengah. Cairan yang keluar darinya bukan hanya mimpi buruk, tetapi juga membawa penyakit aneh atau bahkan merasuki pikiran korbannya, menanamkan ketakutan yang akan menghantuinya seumur hidup. Penampilannya adalah peringatan tentang kehancuran yang disebabkan oleh kekerasan dan trauma yang tak teratasi. Fakta 4. Jaringan teror yang mengikat Nusantara dalam ketakutan. Penyebaran legenda Wewe Gombel di seluruh Nusantara dengan berbagai variasi nama dan detail menunjukkan adanya akar ketakutan purba yang sama. Di setiap daerah, ia mengambil bentuk yang paling menakutkan bagi masyarakat setempat, bersembunyi di tempat-tempat yang dianggap angker, dan melakukan tindakan-tindakan yang paling ditakuti. Ada cerita tentang Wewe Gombel yang menyesatkan anak-anak dalam hutan lebat tanpa jalan keluar, atau yang menculik mereka saat upacara adat berlangsung, menodai kesucian ritual dengan kehadirannya yang menakutkan. Keseragaman dalam esensi cerita di tengah perbedaan detail menunjukkan bahwa Wewe Gombel adalah personifikasi dari ketidakberdayaan dan bahaya yang selalu mengintai, sebuah teror bersama yang melampaui batas-batas geografis. Fakta 5. Fungsi sosial yang berubah menjadi warisan trauma. Tujuan awal legenda Wewe Gombel mungkin untuk melindungi anak-anak, namun dalam perjalanannya ia telah bertransformasi menjadi sumber ketakutan yang lebih dalam dan meresap generasi demi generasi. Tumbuh dengan cerita tentangnya, menanamkan rasa takut yang irasional terhadap kegelapan dan orang asing. Bayangan Wewe Gombel tidak hanya menjadi pengingat akan bahaya di luar rumah, tetapi juga simbol dari ancaman yang tidak terlihat dan tidak terduga. Legenda ini dalam bentuknya yang lebih menyeramkan telah menjadi warisan trauma psikologis, mewarnai persepsi masyarakat tentang dunia di sekitar mereka dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Sebuah teror yang terus hidup dalam alam bawah sadar. Menggali lebih dalam legenda Wewe Gombel mengungkapkan lapisan-lapisan kengerian yang jauh melampaui cerita anak-anak. Ia adalah entitas yang terlahir dari tragedi, didorong oleh dendam dan kesedihan yang tak berujung, serta menjelma menjadi teror yang merasuki setiap sudut kegelapan. Kisahnya bukan hanya tentang hantu penculik, tetapi tentang konsekuensi mengerikan dari kekerasan, kehilangan, dan trauma yang tak tersembuhkan. Saat malam tiba dan kesunyian menyelimuti, ingatlah bahwa bisikan tentang Wewe Gombel bukan hanya legenda, melainkan gema ketakutan purba yang akan terus menghantui imajinasi kita, mengingatkan akan kegelapan yang mungkin bersembunyi di balik bayang-bayang. Jangan lupa like, subscribe,
dan bunyikan loncengnya.